Hakim bilang kami tidak punya kewenangan untuk memanggil, silakan kepada penasihat hukum menghadirkan ahli BPOM. Itu karena hakim tahu bahwa kami ini punya kedudukan yang setara gitu loh. Saya tidak tahu tanggal berapa ya, saya lupa. Tapi yang jelas sudah diterima di bagian dari pengacaranya. Tim kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, merasa kecewa atas sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang menolak hadir sebagai saksi ahli di persidangan kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat kliennya. Usman menjelaskan bahwa permintaan agar BPOM memberikan keterangan bukanlah permintaan pribadi, melainkan hak advokat yang kedudukannya setara dengan jaksa dan hakim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Menurutnya, permintaan advokat sama saja dengan permintaan majelis hakim atau jaksa dalam rangka menguji keterangan ahli BPOM yang sudah tercantum di BAP. Memang saya sudah mendengar itu juga, kami semua sudah mendengar statement dari BPOM terkait dengan hal itu, ya kan? Saya pikir begini ya, BPOM itu tidak memahami keberadaan kami, ya, saya bilang itu. Jadi begini, memang kami ini bukan bertindak atas nama dari pribadi kami, bukan. Tapi yang harus diingat bahwa kami ini adalah seorang advokat yang punya lembaga, yang punya wadah, ya, yang sama kedudukannya dengan hakim. Ya, Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa kami itu adalah setara dengan penegak hukum lainnya, jaksa, kepolisian, ya, hakim. Nah, oleh sebab itu, ya, sebenarnya permintaan kami ini adalah sama dengan apa yang dimintakan atau misalnya diminta oleh hakim atau jaksa. Tidak ada perbedaan di dalam permintaan tersebut, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kami ini punya kedudukan yang sama di mata hukum sebagai aparat penegak hukum yang dilindungi undang-undang. Kami punya wadah namanya Peradi, ya. Organisasi kami dipimpin oleh Profesor Otto Hasibuan. Nah, karena kami punya wadah itu, maka kemudian di dalam Undang-Undang Advokat, kalau saya nggak salah ingat itu di pasal 5 atau pasal 6, kami ini adalah setara kedudukannya dengan aparat penegak hukum lain yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya sebenarnya kecewa ya dengan pernyataan Kepala BPOM itu. Kami semua kecewa dengan pernyataan Kepala BPOM terkait dengan bahwa kami katakan ini adalah permintaan individu, bukan permintaan hakim. Perlu saya tegaskan, saya sebenarnya sudah berpikir jauh ke sana. Makanya kemarin waktu persidangan Nikita Mirzani yang di tanggal berapa itu, 18 ya, di akhir penutupan sidang, saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa kami minta untuk dikeluarkan penetapan, ya, terkait dengan pemanggilan dari BPOM, ya kan. Nah, tapi hakim bilang kami tidak punya kewenangan untuk memanggil, silakan kepada penasihat hukum menghadirkan ahli BPOM. Itu karena hakim tahu bahwa kami ini punya kedudukan yang setara gitu loh. Bukan kemudian kami tiba-tiba, ya, datang mengajukan itu tanpa alasan yang tidak jelas, ya. Saya sampaikan bahwa perkara ini bermula dari adanya skincare atau produk kecantikan. Usman menilai keterangan BPOM menjadi penting karena perkara ini bermula dari produk skincare yang disebut Glowing Booster Cell. Ia mempertanyakan mengapa keterangan ahli BPOM dan BAP tidak menyebut produk tersebut, tetapi menyebut produk lain. Namun hingga kini surat mereka belum dibalas, dan yang mengejutkan, Kepala BPOM Taruna Ikrar justru lebih dulu membuat pernyataan di media. Nah, itulah kenapa kami meminta kehadiran BPOM.
pertanyaan seriusnya, kenapa kemarin BPOM nggak hadir pada saat persidangan pada bagian pembuktian dari jaksa, ya kan? Padahal mereka itu diperiksa di tingkat penyidikan, mulai dari kepolisian sampai kejaksaan. Nah ini yang mau kita konfirmasi, karena kenapa saya bilang di dalam BAP dari ahli BPOM itu tidak berbicara soal yang dipermasalahkan sekarang, glowing booster cell. Dia berbicara produk yang lain. Nah ini yang mau kita konfirmasi langsung, kenapa saudara sebagai ahli ya memberikan keterangan bukan pada permasalahan yang sebenarnya itu dia cantumkan semua di BAP. BAP ahli itu bukan produk glowing booster ini, tapi produk yang lain. Ini BPOM tidak menghadirkan atau seperti apa Pak? Badan POM tentu akan sesuai dengan aturan, kan sudah jelas tadi yang berarti tetap hadir? Ya, tapi bukan permintaan individu-individu, harus permintaan hakim. Di sisi lain, pihak BPOM hingga kini belum mengeluarkan balasan resmi atas surat permohonan kuasa hukum Nikita Mirzani. Padahal, tepatnya sebulan lalu, Taruna Ikrar menyatakan di hadapan publik bahwa lembaganya siap memberikan keterangan bila dibutuhkan di persidangan. Saat itu, ia menegaskan BPOM akan berdiri di tengah masyarakat untuk menyampaikan fakta yang benar dan sesuai hukum. Namun dalam pernyataan terbaru, Taruna Ikrar menyebut pihaknya tidak dapat menghadirkan saksi ahli karena permintaan yang masuk bukan berasal dari majelis hakim, melainkan penasehat hukum terdakwa. Sikap berbeda ini menurut Usman menimbulkan tanda tanya publik dan berpotensi merugikan hak pembelaan kliennya. Tak hanya itu, pihaknya juga segera mengambil langkah hukum terkait penolakan BPOM tersebut karena dianggap janggal. Saya tidak tahu tanggal berapa ya, saya lupa. Tapi yang jelas sudah diterima di bagian dari pengacaranya. Nah. Menjadi pertanyaan serius kepada masyarakat, kepada publik, ada apa di balik ini? Ya, kontradiktif keterangannya. Dari kemarin dia bilang, oke, kami akan bersedia, sekarang kami tidak bersedia. Tidak bersedia dengan alasan tadi itu. Nah inilah saya bilang kontradiktif pernyataan dari Kepala BPOM. Jika ada warga kita, taruhlah sekarang ada pesohor yang lagi dituntut oleh pesohor lain di pengadilan. Nah, kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan sesuai dengan aturan dan penjelasan sesuai yang seharusnya dan tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Kita berdiri di tengah-tengah. Nah, terhadap seperti yang salah seorang pesohor yang punya produk yang ternyata produk itu melanggar, sebetulnya kan produk itu telah kita tindakin sebetulnya. Di mana kita tindakinya yaitu tanggal 2 November 2024 tahun lalu. Itu kan telah diumumkan dan tidak hanya pesohor itu yang punya, semua yang lain kita umumkan kan. Jadi tidak berpihak pada. Nah, sekarang bagaimana yang dilakukan oleh pesohor tersebut? Saya tidak bisa menyebutkan brand atau nama karena saya ini kepala badan POM, tentu tidak bisa berpihak karena semua statementnya bisa bermanifestasi hukum, ya. Jadi contohnya misalnya ada produk yang tanggal 4 November tahun 2024 kita telah putuskan 4 atau 2 ya, saya lupa. Yes. Yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar dan itu diumumkan secara bersama-sama, bukan hanya pesohor tersebut punya produk tapi untuk produk-produk lain juga kita umumkan. Seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan. Minta jadi saksi? Oh, ya, Pak? Badan POM siap. Badan POM siap untuk menjadi saksi. Ya, Terima kasih, saksi ahli Pak. tentunya.
Tidak perlu saya yang di sana, kan saya punya staf banyak. Siap. Ada puluhan ribu staf saya. Siap. Makasih ya Pak. Ya kan? Terima kasih Pak. Nah, hal ini juga akan kami sampaikan di sini bahwa kami akan mengambil tindakan hukum juga ya terkait dengan ini, karena menurut kami juga ini ada hal-hal yang dimungkinkan ya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau ini tidak on the track secara hukum. Lantas, apakah masih ada harapan untuk pihak BPOM hadir di persidangan pada hari Kamis? Yuk kita ikutin update selanjutnya hanya di Selebtube TV.